Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang polarisasi. Apa yang akan dibahas pada bagian ini antara lain adalah pendahuluan, kemudian tentang polarisasi linier, kemudian yang ketiga tentang polarisasi karena pemantulan, kemudian yang keempat adalah polarisasi absorpsi dan bias kembar. Kemudian yang kelima tentang hukum booster. Sedangkan yang keenam adalah polarisasi untuk 4D cinema yang dilengkapi dengan contoh-contoh soal dan penyelesaian serta soal latihan. Kita akan awali para pemirsa yaitu pendahuluan tentang polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya itu bagian dari optika fisis. Pengertian dari polarisasi adalah terserapnya sebagian arah bidang getar pada cahaya sehingga cahaya tersebut kehilangan sebagian dari arah getarnya. Yang pertama, A, cahaya yang mengalami hal tersebut itu dinamakan dengan cahaya yang terpolarisasi. B, untuk cahaya yang terpolarisasi yang hanya memiliki satu bidang getar saja, maka polarisasi ini dinamakan dengan polarisasi linier. C. Penyebab cahaya terpolarisasi antara lain jika cahaya mengalami peristiwa-peristiwa sebagai berikut, yaitu pemantulan, kemudian pembiasan, kemudian bias kembar, dan absorpsi selektif. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya polarisasi cahaya. Berikut adalah tentang polarisasi linier. Berikut diperlihatkan cahaya alam, yaitu cahaya yang memiliki banyak bidang getar, para pemirsa. Kita lihat ini ada yang bidang getarnya ke arah warna merah, kemudian ada yang warnanya hijau, kemudian ada yang warnanya biru, kemudian ada yang warnanya oranye. Nah, jadi cahaya ini memiliki banyak bidang getar. Nah, kemudian kalau intensitasnya adalah I0, maka ketika cahaya alam ini masuk ke dalam bahan yang namanya polarisator, maka sebagian cahaya itu bidang getarnya akan berkurang. Nah, di sini diperlihatkan cahaya itu bidang getarnya yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Nah, intensitas saat keluar dari bidang polarisator itu intensitasnya tinggal setengah dari intensitas sebelum masuk polarisator. Nah, kemudian kalau dilewatkan pada bahan yang kedua namanya analisator, kalau arah bidang getar dari polarisator dan analisator ini sama, kalau ini lurus gitu ya. Nah, maka intensitas yang keluar dari analisator itu tinggal satu bidang getar saja, yaitu yang berwarna merah. Sementara yang berwarna hijau ini itu akan terserap oleh analisator. Nah, maka intensitas cahaya yang keluar dari analisator ini menjadi cahaya yang terpolarisasi. Kalau bidang getarnya tinggal satu, namanya polarisasi linier. Nah, intensitas yang keluar dari analisator itu sebesar I2 sama dengan I1 kali cos kuadrat theta, di mana theta ini adalah sudut putar atau posisi bidang getar antara polarisator dengan analisator. Kalau sudut antara polarisator dengan analisator itu 0 derajat, berarti kosinus 0,1, maka intensitas yang keluar I2 sama dengan I1. Nah, tapi kalau ini membentuk sudut tertentu, misalnya 90 derajat tegak lurus, maka kosinus 90 sama dengan 0, artinya apa? Intensitas yang keluar dari analisator tidak ada lagi cahaya yang bisa tembus.
Nah, itu adalah pengertian dari polarisasi linear. Jadi secara singkat bisa digambarkan kalau intensitas cahaya mula-mula nol masuk ke dalam bahan namanya polarisator, maka intensitasnya tinggal setengah dari intensitas semula, maka I1 sama dengan setengah I0. Kemudian kalau masuk ke dalam bahan analisator, maka intensitas yang kedua ketika keluar dari analisator itu memenuhi persamaan I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan setengah I0 kali cos kuadrat theta. Nah, itu adalah intensitas yang keluar dari analisator. Demikian para pemirsa. Nah, kemudian yang ketiga adalah polarisasi, absorpsi, dan bias kembar. Polarisasi atau absorpsi dan bias kembar itu digambarkan sebagai berikut. Kalau ada suatu bahan namanya polaroid, maka cahaya alam yang akan masuk ke dalam bahan polaroid ini, maka ketika keluar itu tinggal memiliki satu bidang getar. Kalau digambarkan lingkaran dan garis, itu artinya ada dua bidang getar, yaitu yang garis sebidang dengan bidang gambar, kemudian yang titik atau lingkaran adalah yang tegak lurus dengan bidang gambar. Nah, ketika keluar dari bahan polaroid, maka tinggal satu bidang getar, yaitu yang sebidang dengan bidang gambar. Nah, jadi plat retardasi atau kristal turmalin contohnya itu berkas cahaya akan mengalami bias kembar di mana sinar biasa akan diserap oleh kristal ini, kemudian sinar istimewanya akan diteruskan dan akan menjadi sinar yang terpolarisasi. Kemudian berkas cahaya yang dibiaskan oleh bahan tertentu, misalnya kristal kalsit, kuarsa, mika, gula, topas, dan lain-lain, maka berkas cahaya ini sebagian tidak mengikuti hukum Snellius. Berkas cahaya ini dinamakan berkas sinar istimewa. Kita lihat pada gambar di sebelah kanan, ini polarisasi karena bias kembar atau pembiasan ganda. Jadi ketika ada berkas sinar alam yang memiliki lebih dari satu bidang getar, maka akan terpecah menjadi dua. Yang satu diteruskan, masih memiliki bidang getar yang tegak lurus dan searah bidang gambar. Kemudian ada satu yang tidak mengikuti hukum Snellius, yaitu sinar istimewa. Nah, sinar istimewa ini akan dibelokkan dan hanya memiliki satu bidang getar, yaitu bidang getar yang sebidang dengan bidang gambar. Nah, ketika keluar dari bahan ini, itu akan menjadi cahaya yang terpolarisasi linear. Berikut adalah contoh para pemirsa terkait dengan masalah polarisasi ini. Berkas cahaya alam dengan intensitas I0 dilewatkan pada polarisator. Di belakang polarisator dipasang analisator untuk mengetahui intensitas cahaya yang dapat menembusnya. Hitung sudut antara polarisator dan analisator agar intensitas cahaya dapat menembus analisator itu tinggal atau tersisa 20% dari intensitas semula. Berikut adalah gambarannya, para pemirsa. Ini cahaya alam yang memiliki banyak bidang getar, kemudian masuk bahan yang namanya polarisator, maka intensitas yang keluar dari polarisator tinggal setengah dari intensitas mula-mula, I0. Kemudian masuk ke dalam bahan yang kedua namanya analisator, maka dia intensitasnya akan terserap. Nah, sehingga sebagian bidang getarnya itu akan terserap bahan dan tinggal uh, satu bidang getar. Nah, di dalam soal ini itu tinggal 20%. Artinya I2 itu sama dengan 20% dari I0. Nah, jadi kalau kita hitung intensitas yang keluar dari analisator I1 dari polarisator tinggal setengah I0. Kemudian saat melewati analisator, intensitas yang keluar tergantung dari sudut antara analisator dengan polarisator.
yaitu I2 sama dengan I1 kali cos kuadrat theta, atau setengah I0 cos kuadrat theta. Karena diinginkan I2 sama dengan 20% I0, berarti sama dengan 0,2 kali I0. Maka menjadi 0,2 I0 sama dengan setengah I0 kali cos kuadrat theta. Jadi I0-nya bisa diringkas, tinggal 0,2 sama dengan setengah kali cos kuadrat theta. Berarti cos kuadrat theta sama dengan 0,4 atau cos theta-nya akar dari 0,4 sama dengan 0,63. Nah, kalau kita hitung theta sama dengan arcus cosinus dari 0,63 sama dengan 51 derajat. Jadi kesimpulannya, sudut antara analisator dengan polarisator itu membentuk 51 derajat. Demikian para pemirsa, agar intensitasnya tinggal 20%. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dibahas di video yang kedua. Demikian juga untuk soal latihannya. Sementara di ini dulu yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.